Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, di musim penghujan ini mungkin tidak sedikit dari bolo anggur semuanya merasa ketakutan apabila pohon anggurnya mati atau terlalu banyak air, atau pohon anggurnya terkena jamur yang sangat banyak dan daunnya itu pada rontok, buah berinya itu pada pecah dan lain sebagainya. Oke, mungkin bolo anggur sudah tepat mengunjungi video ini. Kita akan sharing, berbagi sedikit pengalaman untuk penanganan anggur di musim hujan, lebih tepatnya yaitu tips supaya pohon anggur tetap aman selama musim hujan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Jangan di skip supaya tidak ada yang terlewat. Oke, bolo anggur pada bulan ini, bulan Januari, terkhusus di tempat saya di Kebumen, di Jawa Tengah, mungkin juga bolo anggur yang berada di luar Jawa, di Indonesia ini sudah mulai merasakan musim hujan yang luar biasa. Di sini, di tempat saya di Prembun, di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ini hampir setiap hari hujan. Pagi sampai siang panas, tetapi nanti ketika sore atau malam hari langsung hujan sangat deras. Bahkan di desa tetangga saya ini banjir, kurang lebih banjirnya sampai sepaha. Nah, ini tentu menjadi suatu momok yang menakutkan bagi bolo anggur yang baru awal menanam anggur, terutama apabila terkena hujan seperti ini, apa nanti takut kebanjiran atau pohonnya mati dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas tips, berbagi sedikit tips supaya pohon anggur tetap aman walaupun di musim hujan yang ekstrim saat ini. Jadi perlu diketahui bolo anggur di Indonesia ini terdapat dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ketika musim kemarau, tingkat kelembaban udara itu termasuknya rendah dan juga intensitas hujannya itu tidak banyak atau bahkan tidak hujan sama sekali. Tetapi beda halnya ketika musim hujan seperti ini, tingkat kelembabannya itu tinggi. Apabila terdapat jamur, itu nanti mudah sekali merebak atau menyerang dan menular ke pohon anggur yang lainnya, dan daunnya itu bisa rontok bahkan sampai habis atau paling parah itu mati. Oke, bolo anggur. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, utamanya ini jangan menyalahkan hujan. Kenapa? Karena hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kita semua. Itu merupakan rahmat, jadi tidak boleh disalahkan. Itu paling pertama dan paling utama. Jadi tidak boleh menyalahkan hujan. Bahkan kita sebagai mungkin saudara kita yang non muslim, tetapi di agama saya, agama muslim, jika hujan turun maka kita dianjurkan untuk berdoa supaya hujan yang diberikan oleh Allah itu menjadi hujan yang bermanfaat. Oke, jadi yang pertama itu jangan menyalahkan hujan. Kemudian kita langsung masuk kembali ke laptop. Tips utamanya untuk supaya anggur tetap aman selama musim hujan. Yang pertama itu jaga sirkulasi. Jadi bolo anggur ketika musim hujan seperti ini, kelembaban udara itu meningkat sangat pesat. Jadi yang perlu disiapkan, yang perlu diperhatikan itu sirkulasi udara. Kenapa? Karena jika udaranya itu lembab dan sirkulasinya itu tidak lancar, maka akan beresiko tumbuhnya jamur, terutama powdery mildew atau yang berada di atas permukaan daun. Kemudian ada juga jamur downy mildew, yaitu jamur putih yang berada di bawah daun. Kemudian ada juga karat daun yang warnanya kuning berada di bawah daun. Apabila jamur ini sudah menyerang, ini tentu lumayan menakutkan bagi bolo anggur semuanya. Jadi utamanya itu sirkulasi udaranya lancar. Pastikan sirkulasi udaranya lancar. Apabila bolo anggur menanam di dalam greenhouse, pastikan itu jarak antara, jika dibuat para-para, pastikan jarak antara
para-para dengan atap itu dibuat lebih tinggi, itu lebih bagus, jaraknya lebih jauh, lebih bagus. Kenapa? Karena nanti akan sirkulasinya itu akan lancar. Beda halnya ketika atapnya atau atap UV-nya atau atap transparannya itu dekat dengan para-para, maka resiko tinggi sirkulasi udaranya akan tidak lancar. Jika seperti ini, yang paling sering menyerang itu adalah powdery mildew. Jadi mungkin bolo anggur akan melihat di atas permukaan itu banyak sekali bintik-bintik putih. Nah, itu karena sirkulasi udaranya tidak lancar dan kelembaban yang tinggi. Dan juga bolo anggur jika tidak menggunakan atap juga sama, pastikan sirkulasi udaranya itu lancar. Yang kedua yaitu pastikan irigasinya lancar. Irigasi di sini maksudnya ketika musim hujan seperti ini, debit hujannya itu sangat banyak, sangat luar biasa. Jadi pastikan jika bolo anggur menanam anggur itu irigasinya lancar. Jangan sampai anggur itu lama-lama tergenang. Walaupun anggur itu, sepengalaman saya, anggur itu bisa bertahan lebih dari 1 minggu walaupun tergenang air full, kebanjiran. Karena saya pernah mengalaminya 1 minggu lebih, anggur saya itu kehujanan dan juga kebanjiran di musim hujan seperti ini. Tapi alhamdulillah aman, dengan syarat daunnya itu masih sehat. Jadi kalau bisa bolo anggur pastikan itu irigasinya lancar. Apabila bolo anggur menanam di kebun, jika dirasa kebunnya itu rawan banjir atau rawan tergenang, maka bolo anggur mensiasati dengan cara membuat bedengan dan juga membuat parit. Dan irigasinya itu sebisa mungkin dibuat terpusat atau sentral. Jadi ada saluran khusus untuk menangani terjadinya genangan air. Seperti itu bolo. Dan termasuk juga di dalam irigasi masalah penyiraman. Jika musim hujan seperti ini, bolo anggur jangan terlalu sering menyiram. Kenapa? Karena tanahnya itu sudah basah. Tetapi beda hal ketika bolo anggur menanam di dalam pot. Apabila hujan tiba, terkadang itu hanya membasahi bagian atas saja. Silakan dicek kalau tidak percaya. Kalau misalkan debitnya tidak terlalu deras, itu biasanya air hujan itu hanya membasahi di permukaan dari tanaman kita, permukaan tanah tanaman kita, tidak sampai ke bawah. Itu mungkin bisa disiram. Tetapi beda halnya ketika di tanah dan tidak menggunakan atap, itu biasanya sudah sampai bawah, itu sudah basah. Tetapi jika menggunakan atap UV, teman-teman, bolo anggur itu juga harus melihat dan juga mengamati kira-kira pohonnya ini kekurangan air atau kelebihan air. Begitu bolo. Lanjut ke nomor 3. Cara nomor 3 yaitu dengan cara meningkatkan imun atau ketahanan tubuh dari pohon anggur sendiri. Perlu diketahui bolo anggur, jadi ketika pohonnya itu sehat, pohonnya itu subur, itu ketahanan penyakitnya itu lebih tinggi. Saya tidak mengatakan kebal. Jadi antara kebal dan ketahanan penyakit tinggi itu sangat berbeda. Kalau kebal itu sudah pasti tidak akan terkena penyakit. Sedangkan kalau imunnya tinggi, ketahanan imunnya tinggi, itu tidak mudah terserang penyakit. Sama seperti manusia, apabila manusia sehat dan imunnya itu tinggi, hujan panas seperti ini tidak mudah terkena flu, tidak mudah terkena batuk, pilek, demam, dan lain sebagainya. Tetapi ketika imunnya itu turun, ketahanan terhadap penyakitnya itu turun, maka sangat risiko, sangat berpotensi untuk terserang penyakit. Apabila bolo anggur penasaran bagaimanakah cara meningkatkan ketahanan atau imun dari tanaman, silahkan cek video yang ini. Di sana kita sudah menjelaskan cara untuk meningkatkan imunitas tanaman, terutama pohon anggur. Yang selanjutnya yaitu kenali hamanya dan lakukan pengobatan. Jadi bolo anggur untuk hama tersendiri, bolo anggur terutama jamur atau fungi, bolo anggur bisa lihat di episode yang ini.
Di sana kita sudah kupas tuntas mengenai 3 jenis jamur yang biasa menyerang pohon anggur. Dan untuk pengaplikasiannya bisa dilihat video yang ini, itu mengenai cara pengaplikasiannya. Jadi bolo anggur harus tahu ini jamur yang menyerang itu apa, apakah powdery mildew ataukah downy mildew ataukah karat daun. Jika bolo anggur, pohon anggurnya itu ada jamur kuning atau karat daun dan diobati dengan obat fungisida untuk downy mildew, ya tidak mempan. Apabila karat daun diobati dengan seperti Zineb atau Propineb, tentu karat daunnya tidak akan berefek dan malah akan tambah parah. Jadi pada video itu, episode yang itu sudah kita jelaskan mengenai kandungan-kandungan atau bahan aktif yang insya Allah tepat untuk menangani jamur, hama jamur pada tanaman anggur. Apabila untuk pencegahan, silahkan gunakan fungisida yang kontak. Jangan gunakan fungisida yang sistemik, saran saya. Beda hal ketika pohon anggur, bolo anggur kok sudah ada yang terserang dan sengaja untuk dilakukan pengobatan, maka saya sarankan gunakan yang sistemik. Dan saat penyemprotan terutama di musim hujan seperti ini, gunakanlah perekat. Jadi ada yang namanya perekat fungisida atau perekat pestisida. Itu sangat banyak dijual dan sangat banyak mereknya di toko pertanian maupun di toko online. Itu sangat banyak. Silakan gunakan perekat. Itu fungsinya untuk mempertahankan supaya fungisidanya itu tidak cepat luntur atau larut karena hujan. Jadi gunakanlah perekat. Untuk intervalnya, kalau di tempat saya intervalnya itu tergantung atau kondisional. Jika hanya untuk pencegahan bisa disemprot sekitar 2 minggu sekali, tergantung. Untuk pengobatan sendiri itu kadang 1 minggu sekali. Dan untuk menangani karat daun, jadi khusus untuk menangani karat daun itu biasanya kita gunakan fungisida yang sistemik. Kita gunakan fungisida yang sistemik itu hari pertama, kemudian selang 3 hari setelahnya kita lakukan penyemprotan lagi. Itu untuk menangani jika ada jamur kuning atau karat daun. Kalau yang lainnya itu 1 minggu sekali atau 2 minggu atau 3 minggu itu tidak masalah, tergantung situasi kondisi. Kalau di tempat saya, di samping rumah saya mengontrol kebun setiap hari. Beda hal ketika yang di kebun, biasanya saya kontrol 2 hari sekali. Jika tiap 2 hari saya kontrol kok belum ada tanda-tanda jamur, biasanya tidak saya lakukan penyemprotan. Tetapi apabila ketika saya kontrol kok sudah ada tanda jamur, maka kita lakukan pengobatan segera. Jadi seperti itu bolo anggur. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu jangan melakukan pruning total pada saat musim hujan seperti ini. Apalagi bolo anggur tidak menggunakan atap UV dan usia pohon itu masih kecil di bawah 1 tahun. Itu sangat resiko. Kenapa? Saya sendiri pernah mengalaminya. Mungkin ini sedikit sharing bagi bolo anggur semuanya. Jadi saya pernah dulu pada saat awal-awal menanam anggur, saya tanam di planter bag. Kebetulan pada saat itu musim hujan sedang deras-derasnya, dan karena saya masih pemula menanam anggur, saya lakukan pruning pembuahan. Saya pruning pada saat usia 6 bulan dan daunnya itu saya hilangkan semua. Saya tunggu-tunggu 2 minggu kemudian seprut. Kemudian yang seprut kok gosong, habis itu mati. Saya upayakan pakai cara apapun, akhirnya tetap mati. Itulah resiko ketika musim hujan seperti ini dilakukan pruning total dan daunnya habis semua, apalagi pada pohon yang masih muda, maka resiko akan mati. Jadi bolo anggur jangan melakukan pruning pembuahan, terutama masih pada pohon yang masih kecil di musim penghujan ini. Itu sangat resiko. Beda hal ketika pohonnya itu sudah tua, sudah 1 tahun lebih, itu insya Allah aman. Seperti pada pohon ini, pohon Jupiter ini sudah usianya 1 tahun lebih. Kemarin kita lakukan foundation pruning
Kebetulan setelah foundation pruning itu sorenya langsung hujan, dan kebetulan juga setiap hari setelah itu hujan-hujan terus selama 1 minggu. Tapi hasilnya bisa dilihat, pohonnya itu masih bisa bertahan dan tumbuh dengan subur. Tetapi jika pohonnya kecil, ya jangan dilakukan pruning total. Teman-teman bolo anggur boleh melakukan pemangkasan atau pruning di saat musim hujan dengan syarat pohonnya itu daunnya jangan dihilangkan. Jadi ketika dilakukan pemangkasan di boot 4-8 ya sudah dipotong saja, tetapi daunnya itu jangan dihilangkan. Beda hal ketika bolo anggur menggunakan atap UV, itu karena bisa mengatur air, bisa dilakukan penghentian penyiraman, itu maka tidak ada masalah. Tapi jika bolo anggur menanam tanpa menggunakan atap dan itu outdoor seperti saya ini, jangan dihilangkan daunnya. Kalau pengalaman saya itu bisa dilakukan pruning untuk pembuahan di musim hujan itu bisa, tetapi dengan syarat daunnya itu jangan dikurangi banyak-banyak atau risiko akan mati seperti saya dulu pada awal menanam anggur. Oke bolo anggur, mungkin itu sedikit sharing dari saya, bukan bermaksud menggurui tapi sekedar berbagi pengalaman supaya bolo anggur itu paham tips atau sedikit cara dari saya untuk menangani pohon anggur supaya tetap aman di musim hujan yang luar biasa seperti bulan-bulan ini. Seperti BMKG yang meramalkan kemungkinan hujan ini masih sedang puncak-puncaknya Januari Februari. Jadi tetap semangat bolo anggur semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila bolo anggur ada komentar atau saran atau ingin membahas suatu topik, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah akan kita baca dan akan kita buatkan videonya. Sekian dari saya, salam mantri anggur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.